Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syawalianti dari Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Angkatan 2020 Sekolah Vokasi UGM. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tutorial VBA Macro Excel untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Komputer 1 yang diampu oleh Bapak Agassi Gilang Persada. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Makro adalah baris-baris perintah atau kode tertentu untuk Excel menjalankan perintah secara otomatis dan menambahkan fungsionalitas pada formulir, laporan, dan kontrol. Sedangkan VBA adalah singkatan dari Visual Basic for Application yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat makro, serta digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis dan menambahkan fungsi-fungsi lain pada aplikasi Excel. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk belajar VBA Macro Excel yang pertama yaitu membuat folder khusus untuk VBA Macro Excel. Misalnya di Drive D, kita membuat folder dengan nama folder, misalnya tugas VBA Macro Excel. Setelah itu, kita membuka aplikasi Excel dan kita perlu menampilkan menu developer di bagian sini dengan cara klik File, Option, lalu Custom Ribbon, lalu klik centang pada developer ini, klik OK. Sekarang developer sudah muncul. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu cek security setting di bagian macro security. Lalu kita klik macro security. Bagian ini sudah tercentang, lalu klik OK. Setelah itu setting trusted location yang berada di macro security. Lalu kita klik macro security dan klik trusted location. Lalu klik add new location. Klik browser dan cari lokasi folder yang tadi. Oke, lalu checklist pada subfolder, kita bisa tambahkan deskripsi, misalnya file tugas VBA Macro Excel, lalu klik OK. Klik OK lagi. Setelah itu, kita perlu menyimpan file dengan ekstensi yang tepat agar kode yang dibuat nanti tidak hilang. Caranya dengan klik File, klik Save As, browser, cari lokasi folder yang tadi, lalu beri nama file, lalu Save As type-nya perlu dirubah menjadi Excel Macro Enable Workbook agar kodenya tidak hilang. Lalu klik Save. Lalu langkah-langkah selanjutnya untuk membuka VBA di Excel yaitu pada tab Developer, di grup Kode, pilih menu Visual Basic. Lalu klik kanan VBA Project yang telah diberi nama file tadi, Insert, lalu klik modul. Lalu kita dapat membuat makro pertama, misalnya menuliskan subtugas pada main kode window, lalu klik enter. Di bagian bawahnya akan muncul tulisan end sub. Pada bagian tengah kode sini kita dapat menuliskan text box, misalnya kodenya tugas belajar VBA Macro Excel. Dan jangan lupa memakai tanda petik. Untuk menjalankan makro pertama ini, langkah-langkahnya yaitu klik Run, lalu Run Sub User Form.
Hasilnya akan muncul sebuah kotak pesan dialog seperti ini. Lalu klik OK. Kemudian kita dapat menambahkan VB information dan pemberitahuan seperti ini. VB information ini akan memberikan kotak informasi dan pemberitahuan ini sebagai nama tab pada kotak nanti. Lalu klik run. Nah, seperti ini. Ada bedanya dengan kotak yang tadi. Pada tabnya berubah menjadi tulisan pemberitahuan dan muncul huruf I. Jadi ini gunanya VB information. Secara umum, sub itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu private. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Private ini artinya tidak bisa diakses oleh pemilih yang lain selain dari modul 1. Misalnya memanggil kode langsung di set 1 tidak bisa. Yang jenis yang kedua yaitu public. Artinya bisa diakses secara publik, tidak ditulis public atau hanya sub saja, seperti ini juga bisa. Kita coba klik run. Hasilnya akan sama dengan yang hanya ditulis sub saja. Langkah selanjutnya yaitu membuat tombol aplikasi. Jadi nanti gunanya di Microsoft Excel ini membuat aplikasi. Langkah-langkah yang pertama yaitu menghilangkan garis-garisnya agar jelas dengan cara grid line ini. Untuk membuat tombol di bagian developer, kita klik insert. Kemudian di bagian active control, klik button, lalu drag atau gambar. Double klik di button. Selanjutnya muncul otomatis private sub command button. Ini. Jadi nama tombolnya tadi adalah command button 1. Tulisan klik ini adalah perintahnya. Saat tombol command button diklik, jadi klik ini bisa dirubah. Misalnya menjadi double klik pada bagian sini, double klik. Kalau di bagian perintah pakai double klik, maka saat kita double klik baru ada prosesnya. Jadi untuk kali ini saya menggunakan klik saja. Lalu kita memanggil nama subtugas saja dengan cara diketik di sini bagian tengahnya. Lalu sudah bisa di close. Selanjutnya klik pada tombol command button, lalu klik design mode, di off kan. Lalu jika diklik pada tombol command buttonnya akan muncul kotak bertuliskan tugas belajar VBA Macro Excel. Lalu klik OK. Jadi tombol ini bisa digunakan untuk membuat menu atau memanggil form atau segala macamnya. Lalu kita bisa balik ke view code. Jika takut lupa ini tadi perintah apa, kita bisa menuliskan kutip 1 sebagai komen seperti ini. Misalnya untuk memanggil sub. Lalu klik run sub use form. Jadi akan muncul pemberitahuan seperti ini. Klik OK. Lalu di bagian tulisan setelah kutip 1 yaitu untuk memanggil sub ini berubah menjadi warna hijau yang artinya tidak bisa terbaca. Baik, sekian dari video tutorial VBA Macro Excel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.